Kesendirian merupakan salah satu pengalaman hidup manusia yang paling universal dan kompleks. Hampir semua orang pernah mengalami dalam hidupnya, entah secara sukarela atau karena situasi yang tidak dapat dihindari. Banyak orang di berbagai titik dalam hidup mereka mengalami kesendiriannya. Ini adalah kondisi yang ambigu dan paradoksal. Bagi sebagian orang, kesendirian adalah ruang untuk menemukan kedamaian batin, kebebasan diri dan makna hidup. Sementara bagi yang lain, itu menjadi sumber penderitaan dan kecemasan. Dalam masyarakat modern, kesendirian seringkali diasosiasikan dengan hal-hal negatif seperti isolasi sosial, kesepian, atau depresi. Namun, kesendirian memiliki banyak dimensi yang lebih luas dan mendalam dari sekadar perasaan terasing. Kesendirian bisa menjadi sarana bagi seseorang untuk menemukan diri, memperkaya pengalaman batin, atau bahkan mencapai pencerahan spiritual. Salah satu perbedaan penting yang perlu kita pahami adalah perbedaan antara kesendirian dan kesepian. Kesepian adalah kondisi emosional yang negatif, di mana seseorang merasa terisolasi atau tidak memiliki koneksi yang memadai dengan orang lain dan atau dunia di sekitarnya. Baik secara fisik memang sendiri dan merasakan kesepian, atau bahkan ketika berada di tengah keramaian sekalipun bisa merasakan kesepian. Ini seringkali disertai dengan perasaan hampa, sedih, atau tidak terhubung. Sebaliknya, kesendirian adalah keadaan fisik atau emosional di mana seseorang berada sendirian, di mana emosinya di posisi netral. Karena sebagian orang justru mencari kesendirian sebagai cara untuk menenangkan diri, berpikir lebih jernih, atau melibatkan diri dalam kegiatan kreatif. Di sini kita mencoba mempergunakan kesendirian yang sedang dijalani, baik itu secara sengaja maupun kondisi yang tidak dapat terhindarkan sebagai alat bantu pertumbuhan diri kita dari waktu ke waktunya. Eksistensialisme, sebuah aliran filsafat yang menekankan kebebasan dan tanggung jawab individu, seringkali memusatkan perhatian pada pengalaman kesendirian sebagai bagian tak terpisahkan dari keberadaan manusia. Salah satu filsuf eksistensialis yang paling dikenal, Jean-Paul Sartre, memberikan pandangan mendalam tentang kesendirian melalui konsep kebebasan radikal manusia. Bagi Sartre, manusia terlempar ke dunia tanpa esensi atau tujuan yang telah ditentukan. Dalam pengertian ini, kita pada dasarnya adalah makhluk yang terisolasi, sendirian dalam menentukan nasib dan makna hidup kita. Konsep kesendirian Sartre ini terkait dengan gagasan bahwa manusia harus membuat pilihan-pilihan moral tanpa panduan pasti, dan ini menimbulkan kecemasan serta kesadaran bahwa kita pada dasarnya sendiri dalam tanggung jawab kita. Dalam karyanya Being and Nothings, 1943, Sartre menyoroti kesendirian dalam bentuk eksistensial, di mana individu menyadari bahwa tidak ada yang bisa menggantikan kebebasan pribadi untuk memilih dan bertindak. Bahkan ketika seseorang berada di tengah keramaian atau memiliki banyak hubungan sosial, individu tersebut tetap sendirian dalam pengambilan keputusan moralnya. Kesendirian, bagi Sartre tidak bisa dihindari karena setiap orang bertanggung jawab atas tindakannya tanpa adanya otoritas eksternal yang bisa memberikan makna atau arah bagi hidup. Lebih jauh lagi, Sartre menganggap bahwa hubungan dengan orang lain seringkali memperkuat perasaan kesendirian. Dalam relasi antar manusia, kita seringkali merasa dilihat oleh orang lain, di mana kebebasan kita tampaknya dibatasi oleh penilaian dan harapan orang lain. Meskipun kita hidup dalam hubungan sosial, kesadaran bahwa orang lain melihat dan menilai kita bisa menambah rasa keterasingan. Bagi setiap individu yang mencintai kebebasan, sudah tentulah dia juga mencintai kesendiriannya. Mengapa beberapa orang bisa berkembang dalam kesendirian, sementara yang lain menderita karena kesepian? Sederhananya, orang yang kesepian tidak mengetahui manfaat besar dari kesendirian atau tidak tahu cara memanfaatkannya. Dan yang terpenting di antara manfaat kesendirian adalah kebebasan untuk menemukan jati diri dan menjadi orang itu sendiri. Atau seperti yang dikatakan filsuf Arthur Schopenhauer, seseorang hanya bisa menjadi dirinya sendiri selama ia sendirian. Dan jika ia tidak mencintai kesendirian, ia tidak akan mencintai kebebasan. Karena hanya ketika ia sendirian ia benar-benar bebas. Keterbatasan selalu ada dalam masyarakat, seperti teman yang tidak dapat dilepaskan,
dan sebanding dengan kebesaran individualitas seseorang, akan sulit baginya untuk menanggung pengorbanan yang dituntut oleh semua hubungan dengan orang lain. Dengan kesendirian berarti menarik diri ke dalam diri sendiri, dan menikmati kebersamaan dengan diri sendiri. Ketika kita sendiri, kita mencapai persekutuan dengan diri sendiri, dan kita dapat berpikir sebebas-bebasnya, dan bersikap jujur, sesuai keinginan kita. Hanya ketika kita terbebas dari semua gangguan lain dan orang lain, kita memiliki ruang untuk merenungkan hidup dan menemukan hal-hal hebat. Schopenhauer tahu bahwa tidak semua orang bisa. Terkadang kita merasa kesepian. Di kota-kota yang paling sibuk, atau di jalan-jalan yang paling sepi, kita bisa sangat menyadari kekurangan dalam hidup kita. Kesepian itu seperti melihat lubang, sebuah perasaan kehilangan. Perubahan perspektif adalah tawaran yang diberikan. Berada di dalam kepala kita adalah kesempatan untuk menghabiskan waktu dengan diri kita sendiri. Itu adalah tempat kebebasan dan kejujuran, tempat pikiran kita bisa pergi kemanapun kita mau. Kita bisa memindahkan diri kita ke dunia ajaib, menghidupkan kembali kenangan indah, kesempatan untuk introspeksi, imajinasi, dan perenungan dengan diri sendiri. Kesendirian dan keaslian diri memiliki kaitan yang sangat erat. Pemikiran Martin Heidegger tentang kesendirian juga memiliki pengaruh besar dalam filsafat eksistensialisme. Dalam Being and Time, 1927, Heidegger membedakan antara keberadaan manusia yang tidak autentik dan autentik. Kesendirian berperan penting dalam perjalanan manusia menuju keaslian eksistensial. Menurut Heidegger, manusia seringkali terjebak dalam keberadaan tidak autentik, di mana kita hidup sesuai dengan harapan dan norma-norma yang ditentukan oleh orang-orang lain atau masyarakat umum. Dalam kehidupan sehari-hari, kita cenderung mengikuti kebiasaan dan nilai-nilai yang sudah mapan tanpa benar-benar mempertanyakan makna kehidupan kita sendiri. Dalam keadaan ini, individu kehilangan kebebasan dan kesadaran eksistensialnya, hidup dalam kepatuhan pasif terhadap struktur sosial. Namun, Heidegger berpendapat bahwa kesadaran akan kematian atau kefanaan dapat mengguncang individu dari keadaan tidak autentik ini. Dengan menyadari bahwa hidup kita terbatas dan bahwa pada akhirnya kita sendirian dalam menghadapi kematian, individu dihadapkan pada fakta bahwa pada akhirnya, ia sendirian dalam menghadapi nasibnya sendiri. Inilah momen ketika kesendirian menjadi penghubung langsung menuju pemahaman eksistensial tentang hidup yang bermakna. Dalam psikologi, kesendirian yang dipilih secara sadar seringkali dipandang sebagai bentuk kesendirian yang sehat dan bermanfaat. Banyak orang menggunakan kesendirian yang dihabiskan untuk refleksi diri, meditasi, atau kegiatan kreatif memberikan ketenangan dan keseimbangan emosional. Dalam kondisi ini, kesendirian tidak dipenuhi dengan perasaan kekosongan atau isolasi, melainkan menjadi momen untuk mengeksplorasi pikiran dan perasaan kita sendiri tanpa distraksi dari dunia luar. Kesendirian yang sehat dapat memberikan beberapa manfaat, seperti pemrosesan emosional. Saat seseorang berada dalam kesendirian, mereka memiliki lebih banyak waktu dan ruang untuk merenungkan perasaan dan pengalaman mereka. Ini memungkinkan individu untuk memproses emosi mereka, baik yang positif maupun negatif, dan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang perasaan mereka. Momen kesendirian juga dapat membantu orang menghadapi trauma atau kesulitan hidup dengan cara yang lebih terstruktur. Pengembangan kreativitas. Banyak penelitian menunjukkan bahwa momen kesendirian seringkali dikaitkan dengan peningkatan kreativitas. Ketika kita sendirian, otak kita memiliki kesempatan untuk bersantai dari tekanan sosial dan fokus pada pemikiran mendalam. Beberapa ide brilian dan inovasi besar muncul ketika orang memiliki waktu untuk merenung dalam kesendirian. Misalnya, penulis, seniman, dan ilmuwan seringkali memanfaatkan kesendirian untuk merenungkan ide-ide baru atau mencari solusi kreatif. Kesadaran diri dan identitas. Kesendirian juga dapat menjadi waktu untuk mengeksplorasi dan memahami siapa diri kita sebenarnya. Dengan menjauh dari gangguan sosial dan ekspektasi orang lain, kita dapat lebih jujur pada diri sendiri dan memahami keinginan, kebutuhan, dan nilai-nilai pribadi kita. Dalam konteks ini,
Kesendirian bisa menjadi alat penting dalam pertumbuhan diri dan pembentukan identitas. Meningkatkan konsentrasi dan produktivitas. Ketika seseorang menghabiskan waktu dalam kesendirian, mereka lebih mungkin untuk fokus pada tugas-tugas tanpa gangguan dari orang lain atau media sosial. Bagi banyak orang, bekerja atau belajar dalam kesendirian memungkinkan mereka untuk mencapai tingkat konsentrasi yang lebih tinggi dan meningkatkan produktivitas. Kesendirian dilihat dari dalam perspektif agama dan spiritualitas juga memiliki keutamaannya. Banyak anjuran agama dan spiritualitas melihat kesendirian sebagai sarana penting untuk mencapai kedekatan dengan Sang Pencipta atau menemukan kedamaian batin. Dalam berbagai agama, meditasi, doa, ibadah, atau pengasingan diri digunakan untuk menghubungkan diri dengan dimensi spiritual yang lebih tinggi. Dalam tradisi Buddhisme, meditasi adalah praktik inti yang sering dilakukan dalam kesendirian. Melalui meditasi, seorang praktisi Buddhis berusaha mencapai kesadaran penuh tentang diri dan dunia di sekitarnya. Kesendirian memberikan ruang bagi individu untuk melepaskan diri dari keinginan duniawi dan mencapai pencerahan. Para biksu Buddha seringkali menjalani kehidupan yang diwarnai oleh kesendirian, tinggal di biara atau tempat terpencil untuk memfokuskan diri pada pencarian spiritual mereka. Dalam konteks ini, kesendirian dianggap sebagai sarana untuk memahami hakikat hidup dan mencapai kedamaian sejati. Dalam Islam, kesendirian memberikan kesempatan terbaik bagi seorang Muslim untuk zikir, berdoa, berpikir dan melakukan muhasabah atau introspeksi diri. Dalam Islam kita mengenal pemurnian jiwa, yakni membersihkan diri dari sifat-sifat negatif seperti kesombongan, iri hati, atau kemarahan, dan mengembangkan sifat-sifat mulia seperti kesabaran, rendah hati, dan syukur. Kesendirian seringkali dilihat sebagai waktu yang tepat untuk melakukan refleksi diri yang mendalam dan memperbaiki akhlak. Halwah adalah praktik menyendiri untuk merenungkan makna hidup, memperbaiki hubungan dengan Yang Maha Kuasa, dan mendekatkan diri kepadanya. Dalam Al-Quran, adanya perintah untuk merenung tentang ciptaannya dan mengambil waktu untuk mengingatnya. Kita diajak untuk merenung dan berpikir tentang kebesaran alam semesta dan tanda-tanda kekuasaannya. Kesendirian, dalam bentuk waktu yang dihabiskan untuk berpikir dan merenung, dianggap sebagai bagian penting dari perjalanan spiritual seorang Muslim. Ini juga tercermin dalam anjuran itikaf, sebuah praktik yang melibatkan pengasingan diri di masjid pada 10 malam terakhir bulan Ramadan untuk melakukan zikir, merenung dan berdoa secara khusyuk. Kesendirian adalah salah satu aspek yang paling mendasar dari pengalaman manusia. Ketika kita berada pada kesendirian kita, baik itu disengaja atau tidak, dengan memiliki pengetahuan tentang manfaat dan kebaikan dari kesendirian sekiranya itu dapat membantu kita menjadi pribadi yang bertumbuh.